berdoa untuk diri kita masing-masing. Kita bacakan suratul Fatihah untuk diri, upaya mensucikan jiwa, meruqyah diri sendiri dengan cara yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu dengan dibacakan suratul Fatihah untuk diri kita, dan kita bermohon kepada Allah dijadikan orang yang memiliki nafs yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, segera bertobat kepada Allah ketika berbuat salah dan dosa, dan senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kita gemar bersilaturahim, menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta kita senantiasa menjadikan media dan sebagai sarana kolaborasi dengan arif dan bijaksana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, dan pada saatnya kita akan mendapatkan kesempatan memperbaiki kualitas hidup kita masing-masing, terutama kualitas ibadah dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon disehatkan badan, dipanjangkan umur, disolehkan amal, dan diwafatkan husnul khatimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita juga dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dimasukkan ke dalam kelompok abdinya Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ibu bacaan Al-Quran. Surat Al-Fatihah kita tiupkan ke telapak tangan kita sembari bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ucapkan seluruh tubuh kita dengan ucap begitu. Alhamdulillah, Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Hidup dengan penuh bahagia, dan mudah-mudahan kita istiqamah untuk tetap berjamaah membaca Al-Qur'an. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Niatkan memohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dapat rezeki paham Al-Quran, mendapat rezeki kesenangan untuk belajar Al-Quran, mencintai Al-Quran dari mulai membacanya, mencoba memahami sedikit demi sedikit, kemudian mengamalkan semaksimal yang kita mampu, kemudian kita berusaha untuk menikmati amalan kita sehingga kita pada saatnya mampu menceritakan, menyebarluaskan kepada orang lain tentang indahnya bacaan Al-Quran, indahnya pemahaman Al-Quran, indahnya amalan Al-Quran, indahnya dan nikmatnya Al-Quran bagi kehidupan kita. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Orang yang belajar Al-Quran akan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang salah,
Dia akan juga hidupnya tenang dan tentram, dan Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, karena dengan belajar dan mengajarkannya maka kalian akan mendapatkan manfaat. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan sebaik-baik manusia kata Rasul juga khairun nas man qala umuru wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan hasan amalnya, baik amalnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia yang cinta Al-Qur'an, berumur panjang, kemudian kita baik amal dan bermanfaat bagi sesama. Dan mari kita hari ini kita syukuri bahwa hari ini kita ditakdirkan masih hidup, dan tentunya dari saum tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung, kanan kiri depan alhamdulillah hadir sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk tetap istiqomah berjamaah membaca Al-Qur'an. Di dunia maya sana lewat jalur internet Zoom meetingnya sudah hadir dari Cirebon Teh Irin bersama keluarga, dari Bandung Kang Ahmad bersama keluarga, dari Bogor Kang Agus bersama keluarga, dan dari Sumedang hadir Kang Uis bersama keluarga. Mudah-mudahan yang lain yang belum sempat bergabung bisa mengikuti, dan kalau tidak sempat memperhatikan lewat jalur rekamannya di dalam Jinten TV ya, insya Allah dari YouTube-nya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita lanjutkan bahagia istiqomah berjamaah baca Quran kita, membaca surat Al-An'am ya, yang akan kita baca hari ini 5 ayat dari mulai ayat ke-66. Surat Al-An'am mulai 66 ya, 5 ayat ke depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am mulai ayat 66. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqqu qul lastu 'alaikum biwakil. Likulli naba'in mustaqarru wa sawfa ta'lamun. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكر لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا غرتهم الحياة الدنيا ذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من لله ولي ولا سفير فإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم سراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan bacaan kita yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya diampuni serta diberikan kesempatan kita sesegera mungkin memperbaiki kualitas bacaan kita insya Allah. Yuk kita lihat setelah kita membaca, kita mencoba memahami dengan bantuan kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Surat Al-An'am mulai ayat 66 sampai dengan ayat ke 70 ya. Dan kaummu mendustakan azab, padahal azab itu benar adanya. Katakanlah, aku ini bukanlah orang yang diserahi mengurus urusanmu. Jadi Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk menegaskan kepada orang-orang yang kafir, yang mendustakan ajaran agama Allah, yang mendustakan apa yang disampaikan Rasulullah yaitu Al-Qur'an, untuk disampaikan kepada mereka bahwa aku, maksudnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, bukan orang yang disuruh untuk mengurus urusanmu. Jadi urusan manusia itu masing-masing. Rasul menyampaikan apa yang menjadi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, mau nurut atau tidak, kumaha sia gitu punya.
Terus Bu, nah, aku naon iku masih ya Bu. Kapan udang cicing di Indonesia, tetanggana malah siang. Jadi terserah kamu mau beriman atau mau tidak. Makanya Bapak Ibu dalam kehidupan sekarang banyak yang malah ada ustadz dikecam, ya, kiai disalahin. Tadi mana lagi tengah arti, ya, ngecam ke sana ngecam sini. Ya, ingat bahwa Rasulullah SAW itu bukan hanya dikecam, tapi dibully, bahkan mau dibunuh. Ya, bukan hanya beliau, tapi keluarganya juga, termasuk umat-umat yang sudah beriman pada saat itu. Mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad itu mengatur segalanya. Tidak, Nabi Muhammad hanya menyampaikan apa yang diwahyukan kepada beliau. In huwa illa wahyu yuha. Menyampaikan apa yang diwahyukan Allah, dan urusan mereka mau beriman atau tidak itu bukan urusan Nabi Muhammad SAW. Ini penegasan dari Allah supaya Nabi Muhammad tidak bersedih hati. Nah, demikian juga Bapak Ibu kalau ngajak kepada anak, ngajak kepada keluarga, terus mereka tidak mau ikut, osok ngamuk Bapak Ibu teh. Osok ngamuknya, mau untuk milu ka mama, temilu ka nini, temilu ka aki. Eta teh berarti nganggap diri sebagai Tuhan. Padahal manusia mah tugasnya adalah mengajak dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotul hasanah. Ajak manusia ke jalan Allah dengan dengan pakai ilmu dan juga dengan contoh teladan. Jadi tong bari amek-amekan dakwah hartina. Leres Bu. Heeh. Oh sok teh lah ngamuk ka budak. Kok mau kasalaki mau sok ngamuk. Kan gitunya. Tapi kan terjadi andar-andar parasia. Marbut ke naon. Ya teh berarti tengarti karena Al-Qur'an. Al-Qur'an itu menegaskan bahwa manusia itu urusannya masing-masing. Ya, salaki kepada majikan sebatas memberitahu, sebatas mengajak. Kalau dia tidak mau, pisahkan. Ya. Boleh nggak? Boleh. Pisah ranjang, baik-baik guys, pisah ranjang, guys, pisah. Neangan deh, anyar, lebih halus. Menang tenang lilis gitu. Menang, gitunya. Oh, mana harus kabu Edi? No. Edi mah bisa disebut, nggak boleh kan? Ya pasti nggak boleh. Dah, ya kan, lebar, coba Edi tehesen yang anak-anak ibunya. Nah, ya. Jadi di sini aku ini bukanlah orang yang diserahi mengurus urusanmu. Jadi kita jangan sampai beranggapan ada orang katakanlah pemimpin, gubernur, wali kota, presiden seolah-olah ngurusin kita. Tidak, mereka urusannya masing-masing. Ya, bapak buktinya masing-masing. Mundis jadi pejabat, boro-boro ngurus orang, mana yang lagi yang dia super penjara, kan gitu. Jadi kita itu ulah boga panangguhan selain hanya kepada Allah. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Minta kepada cahaya Nabi Muhammad, Nur Muhammad sallallahu, minta cahaya Nabi sampai kepada kita sehingga orang yang mendapat cahaya Nabi, mendapat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda hirupnya dengan orang yang dalam keadaan gelap gulita, poek mongkleng buta ngedul, buta rajin, buta ngedul, ya. Ya, aku ini bukanlah orang yang diserahi mengurus urusanmu. Jadi hirup itu masing-masing. Ingat Bapak Ibu ya, udah jangan sampai cuma abdi atas diurus ke Pak RP, Pak RT, Pak RW. Enggak, masing-masing. Ya. Untuk tiap-tiap berita yang dibawa oleh Rasul-Rasul, ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. Artinya, mukjizat-mukjizat zaman dulu itu tidak akan pernah terjadi lagi. Ya. Kemudian apa yang akan terjadi kepada yang dihadapi oleh umat setelah beliau itu juga belum tentu belum diketahui. Jadi kumaha hiduplah masa kini dengan cara belajar dari masa lalu dan jadikan masa depan sebagai harapan alias doa. Bapak Ibu, dunia ini makin lama ya, dunia makin lama makin baik enggak? Enggak bakal dunia ini makin lama makin baik. Di ayat kemarin yang sudah kita baca, Rasul pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah umatku untuk tidak parasea, untuk tidak taburan, maka ditolak doanya oleh Allah. Jadi jangan kaget kalau sesama manusia sampai sekarang itu terjadi tawuran di mana-mana.
doa Rasul ditolak. Ketika Rasul berdoa untuk tidak ditimpakan bencana, ya tidak akan ditimpakan bencana. Rasul berdoa untuk tidak kelaparan, ya diterima doanya. Tidak akan terjadi bencana memusnahkan seperti zaman Nabi Nuh atau zaman kaum Nabi Lut atau zaman-zaman kaum Ad atau kaum Samud. Tidak akan terjadi kepada umat Kangjeng Nabi selagi masih ada yang beriman dan bertakwa. Itulah rahmat Allah. Dan tidak akan terjadi manusia itu mati karena kelaparan. Jadi di zaman Nabi Yusuf dulu yang pernah kelaparan di negerinya Fir'aun tidak akan pernah terjadi lagi. Tidak akan pernah terjadi lagi. Tetapi ketika Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah janganlah umatku dijadikan orang yang tidak pernah pasea, tidak pernah tawuran, maka kata Allah, tidak, itu mah bukan urusanmu, itu urusanku. Gitu Bu ya. Jadi di sini ditegaskan untuk tiap-tiap berita yang dibawa oleh Rasul-Rasul ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahuinya. Jadi yang namanya terjadi sesuatu di zaman Rasul-Rasul dahulu disebutnya mukjizat. Bisa membelah lautan, kemudian tidak mempan dibakar api, ya. Kemudian ada sapi betina yang unta betina yang bisa mengeluarkan susu dan tidak habis-habis. Itu mukjizat para nabi dan Rasul terdahulu. Ya. Dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, nah saat ini Bu, banyak sekali orang yang ayat-ayat kami, mudah-mudahan kita tidak termasuk ya, yang memperolok-olokkan ayat, artinya mempermainkan ayat, menganggap ayat tidak berlaku, menganggap itu masa lalu, menganggap kalau ngurus-ngurus itu mah nggak atuh cenah urang mau maju-maju bisnis membawa Quran macam mau untung kan gitu ya. Selain gitu sok nakadenge nya Bu, Bang Emo saya berjanji kan gitunya. Padahal itu dilarang oleh Al-Qur'an. Kan dilarang dilaksanakan. Selamat menikmati azab Allah kepada orang yang melaksanakan kegiatan yang tidak diridhoi ya. Maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Jadi apabila melihat orang-orang memperolokkan ayat-ayat kami, ngaheureuykeun agama, mempermainkan agama, jangan diladeni, biarkan saja. Karena apa? Karena mereka akan mendapatkan apa yang mereka lakukan. Kalau diladeni malah ngajak pasea. Gitu Bu ya. Sekarang lagi musim nih Bu. Apain umroh ke tanah suci Mekah Madinah, umroh mah ke sana tuh, cenah ke Eropa, naudzubillah ya. Ayat kan kayak antep Mesia ya. Terus kajian deui Bapak penganut ya. Terus kelakuan ya kan antep. Tapi udah kudu nyaho bahwa itu teh tidak benar ya. Dan jika setan menjadikanmu lupa akan larangan ini, janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan itu. Jadi Bapak Ibu ini kaidah pergaulan, etika pergaulan. Kalau seandainya kita tidak tahu bahwa di situ ada kejahatan dan kita berada di situ, nggak apa-apa, tidak tahu. Tapi ketika sudah tahu bahwa itu kejahatan, segera pergi. Jadi lamun teh ela teh diajak kumpul ku ibu-ibu pada ngahadirkeun Bang Emok, tapi teh orang kayak Bang Emok tadinya tehnya atau bangke, bang keliling, teh begitu guys kumpul, ibu-ibu punten ini ada tamu, kenalkan dari Bang Emok, bangke. Maka saat itu juga pergi. Pergi, tinggalkan. Kenapa? Itu kejahatan. Ingat, Bang keliling dan Bang Emok itu kejahatan yang tidak bisa ditolerir. Ya, cuman caranya baik, seolah-olah minjemkan duit, padahal itu teh main menjerat leher. Yuk umumkan ke mana-mana, ya. Lamun aya pelindungnya hayu jeung saya gitu ya. Ya. Dan jika kali ini alarm Nabi Sada sudah jam 6 ya. Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka. Jadi Bapak Ibu ulah sok ngarasa cenah eta kumaha cenah ada di lingkungan abdi tanggung jawab enggak, bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita itu menyelamatkan diri dan keluarga. Angkusakum wa ahlikum nar. Lamun kadinya mawa ibu, mawa mama karena kumpulan tiba-tiba ada dari Bang Emok atau Bangke, ajak balik kabeh. Lamun kabeh geus kitu bangkrut ke Bang Emok jeung Bang keliling. Lamun bangkrut kumaha? Keun bae antep kumaha manehna. Ya, ayeuna alhamdulillah sudah ada 2 bank yang bangkrut ya akibat kelakuan seperti itu. Kenapa? Allah tidak pernah tidur. Gusti Allah boten
sare. Terus bunyinya boten sare. Boten sarenya Gusti Allah boten sare. Allah ente pernah ulem ya gitu. Nusok ulem mah sia jadi gitunya kurang nusok ulem wae menyebutnya. Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka. Jadi tidak ada istilahnya kita menanggung dosa orang lain. Tidak ada. Meskipun Pak RW jadi RW, tapi orang lain berbuat dosa. Tapi sudah Pak RW nyampaikan tentang itu dosa, selesai tugasnya. Ya. Tapi harus mencegah orang yang bertakwa terkontaminasi. Itu. Makanya kalau ada pengaruh seperti itu, cegah untuk datang. Kalau perlu dibantir. Kalau perlu dibenteng, ya. Kalau perlu ditolak untuk sampai. Ya, ya, Pak RW 10%, mulai tertarik lah 10%-nya. Lamun di Pak RW eta aya nu nganyanak artos 50 juta, 10% kamu Pak RW. Seberapa juta bagian? 5 juta, lumayan deh. Lain lumayan, itulah yang terjadi di negara kita. Nginjam duit kemana-mana, bukan negara ayeuna, hutang kemana-mana, reknya pembangunan terjadi-jadi. Siap-siap setelahnya lengser, nanti mangkrak banget. Sahan rek ngurusnya. Rakyat kene lumayan. Bejakeun, ingat tanggal 21 Oktober depan apa yang akan terjadi. Ya. Akan tetapi kewajiban mereka ialah mengingatkan agar mereka bertakwa. Jadi ini tugas kita, kenapa teriak-teriak, kenapa nyampaikan, karena ada tugas. Kelakuannya bukan tanggung jawab kita, tapi memberitahu dan menyelamatkan orang bertakwa adalah tugas kita. Ya, itu Bu. Angkusakum wa ahlikum. Nah, jaga dirimu dan keluargamu, maksudnya keluarga itu termasuk ahli-ahli yang beriman bertakwa dari api neraka. Ulah diantepkeun. Lah tong sahur atau penting maka bagian sembako nang ngantri sok bagian ari menang maling. Ya, manya kudu diantepkeun wae. Nah, tapi kudu oke pertimbangan. Kemampuan kita harus sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Tapi ingat, Allah tidak akan memberikan beban kepada manusia, melainkan manusia itu sendiri akan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tugas kita mah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita nyebutnya enak nggak kalau gitu hidup? Enak. Ibu punya suami di tata sholat hese di tengah masjid hese. Itu naon penting ibu ulah eureun begitu adzan Pak tah sajarana tah mungkin salah ibunya ibu. Tah sajadahna tah sorbana tah kopiahna tah keur infak ka masjidna tah bisingke di itu aya anu fakir miskin dan ingin diberi silahkan ini gitu ya. Terus ini ke masjid salakina lain tanggung jawab ibu. Ya, demikian juga suami. Cik atuh ke masjid tuh aya pangaosan juga. Ini teh geus tugas sudah selesai. Gitu Bu ya. Anakpun nyangangang, supaya nyangangang Bu. Apa calawak bari melotot. Bapak mau cenah nitah ngaji. Ibu mulai poe ayeuna silahkan. Ibu mau cari suami yang lain, aku mau cari suami yang solehah. Kira-kira kumaha Bu? Lampun malang itu kapiuhan atau kayaknya langsung pingsan. Aduh bapak gitu Pak Abdi teh mata sing atur nurut ka salaki teh nyebutnya. Iya mah geus masalaki na budak lal awewena goblok tambah-tambahnya. Ya. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau. Hati-hati, ini sekarang lagi banyak terjadi ya. Dan kita tidak termasuk yang mempermainkan agama dan menjadikan agama sebagai ulin-ulinan wungkul. Tadi di masjid ternaat balalager, di luar masjid ngararacok. Lain gitu Bu. Ai ka masjid madu mana dalam nih di kudung di apa datang luar masjid boleh kakan, utang ke mana-mana. Ya. Terus gitu. Nah, ya. Dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Jadi orang yang mempermainkan agama itu ditipu oleh kehidupan dunia. Sekarang sebentar lagi lihat bakal banyak yang mempermainkan agama. Ada kampanye, ada ke masjid, ada palager di kopiah ke baju koko, daratan ke masjid, ngiring pengawasan, nulain muslim oke milu ke masjid, dan gitunya.
itu ya. Alhamdulillah beliau sudah menyadari bahwa itu salah dan sudah menjalani hukumannya ya. Mudah-mudahan beliau mendapat hidayah ya. Gitu. Nah sekarang banyak yang ujung-ujung jadi bager, nu tadi natara ka masjid jadi ka masjid, ya, nu tadi natara milu pengajian, tara milu muludan, ada marilu, ayeuna teh parebut malah punya, malah dicirian, ya, wah si ini mah ngirimnya tumpeng nasak itu, ujung-ujungna naon hayang dipilih jadi gubernur, hayang dipilih jadi wali kota, hayang dipilih jadi bupati. Ya, akhirnya terusum Bapak Ibu dan loba nu harayang teh. Jadi Bapak Ibu tenang, kiamat masih jauh karena yang masih hayang jadi gubernur loba, hayang jadi bupati loba, hayang jadi wali kota loba. Jadi kiamat teh lila keneh. Karena dunia masih menjadi tumpuan harapan manusia. Ya. Tuh. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran. Jadi hari ini kita itu belajar untuk memperingatkan diri sendiri. Syukur-syukur ada orang lain yang mendengar, syukur-syukur ada yang mendapatkan hidayah dari apa yang kita lakukan. Itulah yang bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Ya. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar masing-masing diri tidak dijumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Wah, sekarang Bu lagi muncul aliran Bu ya di tanah Jawa lagi Bu, aliran yang menyebut kami tidak ingin surga, kami akan gitu pokoknya namanya Bu ya, disebutkan Majelis Islam Nusantara. Nah, ya. Ya begitu. Dan itu nyata. Turunan-turunan Fir'aun, turunan-turunan Namrud, turunan-turunan Abu Jahal ternyata masih ayah. Si Maghdub dan si Dolin masih berkeliaran. Dan itu tidak akan musnah sampai dengan kiamat, akan tetap ada. Sikap kita bagaimana? Kembali kepada yang tadi, tugas kita hanya menyampaikan. Ya, wal takum minkum, sampaikan kepada orang-orang di antara kalian. Kebaikan, pencegahan dari kejahatan, dan kalian menjaga diri untuk tetap dalam keadaan bersih dan tidak mengotori diri dengan perbuatan yang tercela. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu ya, insyaallah. Ya. Kemudian tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula memberi syafaat selain dari Allah, dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun dunia dan segala isinya, niscaya tidak akan diterima darinya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu di dunianya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk terus belajar mempelajari Al-Quran, mampu menegakkan kebenaran, mampu membedakan mana benar mana salah, dan mampu kita melakukannya, mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Untuk diri, kita selamatkan diri, dan juga kita ingin menjaga keselamatan dari ahli-ahli kita dan saudara-saudara kita seiman. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, apa yang sudah kita lakukan ini benar-benar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitulah Bapak Ibu, surat Al-An'am ayat 66 sampai ayat 70 memberikan kepada kita wacana keilmuan Al-Quran yang disampaikan melalui tafsir Ibnu Katsir, dan mudah-mudahan kita termasuk yang mawas terhadap hal itu. Ingat bahwa Allah